Itu tuh kayak bingung kan mau jawab apa gitu. Terus anak sendiri, terus waktu itu emang di mobil berdua doang sama dia kayak aduh iya ya gitu. Tapi ya nggak tahu mau gimana. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan mulai belajar. Jadi waktu itu justru saya datang kajian dulu tapi belum berhijabnya, cuman kerudungan, cuman ya, dan saya emang orangnya agak cuek ya dan seneng sekali untuk dapat hal-hal yang baru gitu. Kayak mungkin kamu tahu dulu aku suka banget olahraga, aku share semua apa yang aku rasain, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Segitu besar semangatnya, begitu pula saya dengan belajar gitu, dengan belajar mengetahui sesuatu yang baru. Tapi mungkin yang namanya di awal-awal ya, segitu besar semangatnya, saya lupa nih, saya tuh seorang istri. Tadi kan kalau Ari kurang lebih sih sebenarnya cerita kami sama ya. Ari juga kayaknya pengen banget mendorong Fenita jadi bagaimana, jadi pengen merubah orang lain gitu. Padahal yang harus kita fokuskan adalah coba deh perbaiki dulu diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Ya berat awal-awalnya tuh misalnya abis sholat subuh gitu. Ya namanya awal belajar ya semangat, pengen ngaji, pengen sholat sunnah, pengen pokoknya semua dikerjain. Sampai suami saya kalau panggil saya tuh sini dong bentar gitu, maksudnya pengen sayang-sayang, pengen peluk-peluk gitu-gitu, pengen ngobrol. Tapi tuh saya kayak bentar, tar dulu ngajinya satu ain lagi. Gitu-gitu loh yang. Karena semangat, kayaknya tuh aduh kayaknya peluk-pelukan tuh buang waktu deh gitu loh. Ngerti nggak? Dibandingin kayak ini nih akhirat nih, wah gitu. Ini tuh kita tuh harus ngaji karena akan diterangi di alam kubur. Wah pokoknya yang gitu banget gitu. Terus saya seperti itu, lama-lama kayak ada gap yang terasa sekali antara saya dan suami gitu. Terus nanti dilanjutin sendiri ya gitu kan, Masya Allah. Ya kalau masih cukup ya waktu. Oh ya udah lanjutin. Pokoknya acara kita tuh nggak ada batas. Nggak ada batas, terserah ya. Oke. Ya pokoknya Masya Allah, alhamdulillah. Ya nanti diterusin aja apa yang kamu rasain. Apa yang Mario rasakan? Sabar kan tadi lihat. Iya. Saya yang aku juga kenal Mario tuh dari kecil. Jadi aku ngeliat perubahannya jadi luar biasa banget, amazing banget Tapi gitu sama kan. saudaranya nggak? Kenapa? Sama saudara dia. Mario Bros. Bukan dong. Langsung lah, dia lagi buat lah. Sahabatku yang super. Itu beda lagi ya. Kalau apa ya lanjutin dari. Ya waktunya habis Mado. Please jangan bercanda. Mentang-mentang suka dihilangin. Agaknya agak nggak tahan. Dihilangin dalam box. Lanjut ke Mario. Ya melanjutkan cerita tadi, memang terasa gitu. Orang-orang kalau baru belajar itu kecenderungannya memang merasa, aduh ayo nih kurang atau kayak sekarang jadi lebih tahu apa segala macam. Jadi emang cenderung kerasnya keluar gitu, bukan keras ke dalam gitu. Ya mungkin dia juga salah satunya keras ke dalam, tapi juga keras keluar gitu. Ke sayanya tuh nggak apa ya, ngajakinnya tuh nggak apa ya, adabnya kurang baik lah gitu. Kayak cuman yang Kenceng gitu ya. Nggak pelan-pelan gitu. Rasa paling benar sendiri rasa gitu kan. Sama kita pernah ya gitu. Kok ilah sok hijrah sendiri. Jadi kan udah nggak gitu lagi, udah tobat. Alhamdulillah kan. Berarti memang itu bisa dipukul rata karena emang kecenderungannya begitu gitu. Akhirnya jadinya kayak seolah-olah yang lain tuh salah, hanya dia yang benar gitu. Tapi itu memang ya apa ya kayak kalau baru taekwondo gitu ya. Kayak fasenya baru Kalau masih ban putih ya. Iya, kurang lebih begitulah kan. Kalau gurunya juga mungkin cuma gini cepat kalah gitu. Kalau yang muridnya kayak wah banyak jurusnya gitu. Mungkin wallahu alam bisawab. Nah dari situ saya mulai merasa terganggu, tapi memang kan ya oke kenal lah dari kecil. Emang keluarga kan juga nyokap pakai jilbab apa segala macam. Jadi nggak asing sama surrounding itu memang, tapi lama-lama apa ya friksinya terus terjadi gitu. Kayak mulai makin jauh. Terus dia udah ngajakin juga beberapa kali ke kajian, dan kajiannya isinya juga teman-teman juga tetap nggak mempan. Tadi kalau ini kan tetap nggak mempan. Padahal TK, SD, SMP semuanya sekolah Islam gitu. Terus akhirnya sampai di satu momen setelah dia udah pakai jilbab, anak udah pakai jilbab, terus pernah ada satu cerita yang Oki juga pasti kenal orangnya, itu kejadiannya 10 tahun sebelumnya di Planting. Dia berantem sama pasangannya, dan waktu itu era hijrah tuh belum in gitu. Dia ada masalah karena suaminya belajar Islam, istrinya tuh merasa kayak jadi aneh nih gitu. Akhirnya sampai cerai, nauzubillah min zalik, terus istrinya pindah agama lain gitu. Nah, situasinya entah gimana kan nggak tahu ya, Allah maha berkehendak lah gitu. Emang
dibuat seolah-olah sama Ki. Jadi istrinya belajar Islam, terus kitanya yang kayak jadi makin jauh, terus keinget tiba-tiba setelah 10 tahun gitu kayak jangan-jangan itu plantingannya yang harus di-reveal hari ini. Kalau misalnya memang sampai ini nauzubillah min dzalik berpisah, saya punya tendensi untuk pindah agama lain gitu kan. Itu Karena kayak kita bisa belajar kan dari orang juga. betul. Ya. Introspeksi itu kan terjadi kan kayak wah yaudah deh, oke deh coba bismillah yuk coba kita belajar gitu. Nah akhirnya pas lagi mau proses itu, yang tadi tuh anak naik-naikan sekolah, terus kan kita tanya kan kamu mau jadi apa sih nak? Lah ini di sini tuh pas lagi dijawab bismillahirrahmanirrahim, dia jawabnya ya namanya anak, kita kan dia jawab Waktu itu aja. ditanya usianya berapa tuh? Siapa? Anak? 8 tahun ya? Delapan. Dia Kelas menjawab 3 apa? ya? Kelas 3 ya? Dia bilang kan aku tanya kamu mau jadi apa sih nak cita-citanya gitu, karena nilainya cenderung rata ya nggak yang gimana gitu, tapi kamu mau jadi apa nih kan namanya orang tua nanya gitu kan, jawabannya ringan banget kayak nggak ada apa-apa, justru disitulah menghajar paling kencangnya, dia bilang aku mau jadi ustazah. Masya Allah. Itu maka mohon doanya teman-teman semua yang nonton yang hadir di sini juga saya mohon doanya. Dari situ saya kan kita semua juga tahu lah ya, nggak usah kita ngomongin agama, kita nggak usah ngomongin apa-apa. Kalau kita ambil analoginya juga buah tuh kan nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu. Nah kalau kitanya nggak mulai terus anak ini mau nyampe cita-citanya lewat mana? Dari situ tuh mulai kayak wah nggak bisa nih, gue nggak bisa kayak begini terus nih gitu. Baru pelan-pelan dicoba. Tadilah oke nih penawaran yang paling menarik adalah dari teman-teman yang ada tadi nih ikut dulu. Nah itulah asal muasalnya juga musyawarah gitu. Jadi kan ada teman-teman itu lumayan bisa menjadi penyemangat gitu. Jadi Karena kan langkahnya kesannya lebih juga ringan. belajarnya juga nggak kaku-kaku amat nih. Dan Tetap memang kita awal-awal pun terbuka ya, misalnya belum hijab atau apa. Jadi oke kapan-kapan mau datang kita Insya Allah, tunggu, insya Masya Allah. Allah. Ya, mudah-mudahan. Gitu, Kamu santai nggak aja. boleh ya, jangan pakai jilbab ya. Maksudnya datang. Boleh Kalau datang datang. boleh buat Nggak aja. apa-apa, jadi Belajar aja buat cewek. Jadi yang penting pokoknya ada semangat belajar, ada semangat ingin tahu, karena menurut aku juga hijrah itu endless ya, kita nggak ada Jadi kok. dia udah hijrah. Enggak. belum. Kalau dia udah hijrah berarti udah die. Udah mati. Karena udah iya. selesai hijrahnya gitu kan. Kita tuh Makanya terus endless belajar. terus gitu. Belajar terus. Ada juga orang tua yang melarang anaknya pakai hijab ya. Ada. Orang tuanya Anwar ya. Iya dong. Kan dia laki-laki, Kak. Oh ya. Kan laki-laki. Iya madam sabar ya. Sabar, Madam, sabar. Iya. Makanya jangan gitu. Madam sabar ya. Oh iya, Biasa. madam sabar ya. Karena baik itu kan butuh proses ya. Ya, Pelan-pelan. proses Masya ya Allah. kan. Tapi Udah mulai ini apa namanya? Ruben udah mulai. Anwar. Bukan, masa Ruben, Jordi kan? Oke. Ya tadi benar-benar banget ya, bahwa kalau kita belajar itu nggak berhenti sampai saat itu juga dan tidak merasa paling pintar sendiri. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya tadi dibilang Dita, maksudnya kita kan harus terus belajar juga mengenal Allah ya paling nggak. Iya. Ya, bahwa gini, ada peribahasa mungkin tak kenal maka tak sayang. Kita harus terus mengenal Allah. Gimana Allah mau sayang sama kita kalau ternyata kita juga nggak kenal sama Allah, gitu kan? Intinya begitu kan. Jadi yang paling penting adalah ya waktunya kapanpun itu, ketika memang kita ingin apa ya segerakan, langsung aja disegerakan untuk banyak belajar. Mulai dari hari ini mungkin kita kalau misalnya masih banyak kekurangan, pastilah manusia itu banyak kekurangannya, banyak kehilafannya, dan yang paling penting lagi manusia tuh kadang kalau kita beribadah, kita beramal, kita nggak perlu hitung deh, karena hitungan kita sama Tuhan tuh beda. Betul. Ya kan? Benar banget.